البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala babu fadli, oh ini sudah, al-hadisul awal an Harisata bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kabari tentang penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'af, setiap orang yang lemah dan dipandang lemah, mutadha'af. Wazan tafa'ala di sini maksudnya adalah apa? Disangka atau disikapi sebagai orang yang lemah. Harusnya dia orang yang kuat, tetapi apa? Dia ditindak, dipaksa dan dihinakan, akhirnya dipandang lemah oleh orang yang lain. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabari tentang penduduk neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir, yaitu setiap utul. Utul ini adalah orang yang sangat bengis, sangat kasar. Jawad itu adalah orang yang dia itu ini dalam masalah harta. Kalau tadi dalam masalah apa itu, harga diri sendiri dan menindas orang lain. Kalau jawad ini masalah harta, yaitu dia betul-betul sangat pelit terhadap hartanya, tapi juga sangat ingin mengambil harta yang lain. Ini apa istilahnya, rakus ya. Rakus. Tayyib. Makanya disebutkan, ini muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, al-utul adalah al-ghalidhul jafi, orang yang bengis dan kaku, kasar. Tayyib. Wal jawad dengan jim yang di fathah dan wawunya di tasydid dan dha-nya itu mu'jamah, yaitu memang ada titiknya. Huwa al-jamu al-manu, jamu yaitu sangat banyak mengumpulkan harta, dan manu yaitu betul-betul tidak suka untuk membagikan harta ke yang lain, tidak mau sedekah, infak dan semacam itu. Wakil ada yang mengatakan ad-dhahm, yaitu orang yang besar, al-mukhtal yaitu yang jalannya pongah, jalannya apa ya, jalan sombong, itu gaya sombong. Fi misyatih, di dalam cara jalannya dia. Wakil al-qasirul batin, ada yang mengatakan dia adalah orang yang pendek dan perutnya sangat buncit. Baik. Tapi kalau sekedar gitu, kasihan masuk neraka. Masalahnya bukan itu, tapi intinya kepada apa? Akhlak yang jelek tadi. Baik. Berarti di sini dan hadis Harisah bin Wahab ini tidak sendirian. Beliau juga didukung oleh hadis Iyad bin Himar al-Mujasyi'i dan lain-lain. Bahwasanya penghuni surga disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Beliau akan mengabarkan tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Untuk apa seperti ini? Yaitu mimbabit targhib wa tarhib, yaitu untuk menyemangati orang agar berminat kepada surga dan tahu bagaimana untuk menempuh jalan ke surga itu dengan apa? Bersifat seperti sifat orang-orang yang menjadi penduduk surga. Dan tarhib yaitu menakut-nakuti orang dari neraka. Dengan cara apa? Yaitu menjauh dari akhlak-akhlak penghuni neraka itu. Dan ini memang harus sering ditekankan permasalahan masalah apa itu surga dan neraka. Karena memang itulah ujung dari kehidupan kita. Allah Ta'ala telah menyatakan, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhang famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu tengah berjalan menuju Rabbmu dengan perjalanan yang sungguh-sungguh, dan kalian pasti akan berjumpa dengan dia. Itu tidak mungkin untuk dihindari. Hakikatnya kemanapun kita pergi, kita naik sampai ke bulan ataupun kita menerobos ke dalam apa itu untuk cari barang-barang galian, ujung-ujungnya kita akan apa? Berjumpa dengan Allah di mana itu, di akhirat nanti. Kemanapun kita pergi, hakikatnya kita sedang mengembara menuju ke arah Allah Ta'ala, ujung-ujungnya itu. Maka berarti apa? Yang penting adalah persiapannya. Makanya setelah menyebutkan itu, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitab amalan dengan tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarga dia dengan gembira. Gimana kembali ke keluarga dia? Keluarga yang hakiki adalah keluarga yang dimiliki secara kekal. Keluarga di dunia ini hanyalah apa itu? Barangkali 100 tahun, kalau umur kita sampai segitu 200 tahun. Sementara apa? Keluarga di akhirat itu yang kekal.
Yang sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia, dan itu kekal. Makanya sungguh beruntung orang yang dia itu adalah pasangan yang di dunia berbahagia, di akhirat juga berjumpa dan berbahagia. Tayyib. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Adapun orang yang diberi kitab dari arah belakangnya, maka pasti dia akan meminta kebinasaan, takut melihat isinya itu. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dibakar di dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Dan disebutkan kelanjutannya kisah-kisahnya, innahu kana fi ahli masura innahu dhanna alla yahur. Dia dulu di dunia dia gembira terus dengan keluarganya, yaitu lalai tentang apa persiapan akhirat. Hidupnya cuma berfoya-foya, bernikmat-nikmat, tidak tahu kemana dia membuang uangnya dan seterusnya. Dan dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada kami. Dan ternyata apa? Betul-betul kembali itu ada waktu kembalian. Dan kalau sudah jumpa dengan Allah dan sudah diperiksa, maka tidak ada jalan kecuali apa? Imma boleh jadi ke surga dan boleh jadi ke dalam neraka. Tidak ada yang lain. Walaupun orangnya ada yang di Al-A'raf, tapi ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam surga. Tidak ada tempat kecuali apa? Surga atau neraka, itu saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke dalam surga, satu kelompok ke dalam neraka. Maka berarti apa? Harus ada persiapan yang baik. Allah Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kapanpun itu terjadi dan dimanapun dia berada. Dan hanyalah pahala-pahala dan balasan kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Di dunia ini adalah tempat untuk bersabar. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Iya, keuntungan yang di atas keuntungan-keuntungan yang lain, keuntungan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi yang menghalangi manusia dari jalan yang benar dan justru menyebabkan mereka masuk dalam neraka adalah apa? Tertipu dengan dunia. Maka Allah mengingatkan, akhir ayat ini mengingatkan hakikat semuanya. Tidaklah kenikmatan dunia itu, tidaklah kehidupan dunia itu kenikmatan yang menipu saja, kecuali kenikmatan yang menipu saja, menyebabkan banyak orang justru masuk ke dalam neraka dan tidak berjaya masuk ke dalam surga. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana jalan ke surga dan bagaimana selamat dari neraka, yaitu lihat karakter orang yang akan masuk ke dalam surga untuk kita ikuti. Apa itu? Kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan dilemahkan. Maksudnya bagaimana? Ini adalah secara ekonomi dia lemah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, yang yang surga mengatakan mali la yudkhiluni illa fuqara wa du'afa innas wa saqatatuhum. Kenapa tidak ada yang masuk kepadaku kecuali orang-orang fakir dan orang-orang yang yang lemah, orang-orang yang dianggap rendah. Sementara neraka mengatakan wukiltu bil jabbarin dan seterusnya itu. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan yang menghuni surga memang adalah orang-orang yang lemah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ittala'tu alal jannah ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al fuqara. Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para fuqara. Lemah dari sisi ekonominya, lemah dari sisi ucapannya dan lain-lain. Ucapan dalam artian tidak diambil kisah kalau dia memberikan syafaat dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu, yang Rasulullah mengatakan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka orang yang menghamba kepada uang emas, sungguh celaka orang yang menghamba kepada uang perak, celaka orang yang menghamba kepada kain berbulu, celaka kepada orang yang menghamba kepada kain yang tidak berbulu. Intinya adalah ahli dunia itu. Kemudian menyebutkan tentang tentang kecelakaan mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan tuba, sungguh beruntung kepada liman as'asa aghbara fi sabilillah, orang yang dia itu rambutnya kusut, yaitu acak-acakan, dan badannya itu berdebu, tapi di jalan Allah. Idza kana fis saqah kana fis saqah, idza kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan untuk di bagian belakang, dia setia di bagian belakang. Kalau ditugaskan di bagian depan, dia setia di bagian depan. Madfu'un indal abwab, dia tertolak di pintu-pintu. Yaitu idza syafa'a la yusyafa'. Kalau dia memberikan suatu syafaat tidak didengar. Idza sta'dzana lam yu'dzan lah. Kalau dia minta izin untuk cuti atau barangkali enggak dikasih izin, enggak diambil kisah.
lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti langsung mengabulkan. Inilah kaitan hadis-hadis tadi dengan hadis ini, yaitu apa? Di dunia dia dipandang rendah dan hina, tetapi apa? Dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Meminta pada manusia, yaitu meminta syafaat, ternyata tidak dikabulkan. Padahal kalau dia langsung minta kepada Allah, Allah langsung mengabulkan. Yaitu orang ini nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Dan kisah-kisah terkait dengan ini banyak sekali. Makanya disebutkan di sini dia dipandang rendah oleh orang-orang. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang ikhlas, dia adalah orang yang dia tidak mempedulikan masalah urusan-urusan duniawi. Bukan berarti dia menyia-nyiakan nafkah keluarga, tetapi apa? Tetapi tidaklah seperti keadaan orang-orang yang lain. Keadaan kebanyakan ahli dunia. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan wa minhum, siapa itu? Wa minhum al-Bara' bin Malik. Di antara mereka adalah Bara' bin Malik, yaitu apa? Saudara Anas bin Malik. Terkenal beliau adalah orang yang sangat tidak ambil kisah dengan kesibukan dunia, dan beliau sibuk untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an, sibuk untuk bekerja mencari kayu bakar dan lain-lain, kemudian sedekah kepada ahlus sufah. Jadi tidak sibuk dunia bukan berarti nggak kerja, tetap beliau kerja, tapi niatnya adalah untuk mencari akhirat. Dan ketika terjadi perang di Tustar, yang mana betul-betul itu termasuk benteng terbesar, bukan benteng terbesar betul, tetapi apa? Termasuk yang terbesar dari apa? Benteng orang-orang Persia. Selama sekian hari kaum muslimin itu tidak menang, karena orang Persia memang apa? Memang sangat hebat. Selama ribuan tahun mereka berjaya dalam peperangan. Saingannya hanya satu aja itu, yaitu orang-orang Romawi. Nah, kaum muslimin kesulitan menghadapi mereka. Setiap kali mendekat ke benteng, maka yang datang adalah apa? Adalah bola-bola api. Dan yang datang adalah cakar-cakar besi yang terbuat dari api. Maksudnya yang penuh dengan api. Siapa yang tersambar bukan hanya luka, tapi apa? Langsung luka bakar. Nah, ternyata apa? Anas bin Malik tersambar cakar tadi dan mau dibawa ke atas, di atas benteng. Maka Al-Bara' bin Malik disebutkan dalam biografi itu, langsung beliau melompat menyelamatkan saudaranya, dilepaskan itu talinya. Dilepaskan apa itu cakar besinya itu. Nah, kemudian beliau lihat tangannya ternyata apa? Sudah tampak tulangnya. Karena apa? Terbakar. Kemudian beliau dirawat. Ini kisahnya panjang tentang kisah Al-Bara' bin Malik itu. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, kaum muslimin telah menghadapi kesulitan dalam perang Tustar ini. Saya bersumpah atas namamu untuk engkau kabulkan permohonan mereka untuk mendapatkan kemenangan, dan saya ingin mati syahid. Ternyata dua-duanya dikabulkan. Kaum muslimin menang dalam perang Tustar dan ditemukan beliau meninggal dalam perang itu. Beliau mencari syahid sejak apa? Sejak sebelum itu di perang Yamamah, tapi enggak syahid-syahid juga walaupun sudah apa? Luka 70 tusukan. Memang Allah menghendaki untuk masih ada tugas. Dan juga ada kisah yang lain tentang masalah apa ini? Anas bin Nadhr dan lain-lain. Kisah orang-orang yang kalau bersumpah dengan nama Allah langsung dikabulkan walaupun di dunia tidak nampak orang yang sebagai orang yang mulia. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.